Saudara, saya berada di hilir Sungai Pesanggerahan di Jakarta Barat. Dan saya lihat di sepanjang aliran sungai ini ada banyak orang mencari ikan. Saya akan ketahui apa jenis ikan yang mereka cari, bagaimana cara mencarinya, dan kemana mereka kemudian menjualnya. Ikuti saya, saudara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak siapa nih? Cartim. Pak Cartim. Oh, mau mancing ikan? Mau menjala ikan. Mau jala ikan, iya. Ya saya ikut ya. Ayo boleh, Pak. Oke. Hanya kalau saya hitung ya mungkin sekitar 20 detik. Dapat sekitar lebih dari 15 ikan sapu-sapu. Wah, ada yang besar. Ada yang besar, saudara. Satu ikan sapu-sapu terjaring. Besar sekali ya. Coba angkat lagi, Pak. Angkat lagi, Pak. Wow. Kemudian penampung itu menjual kemana? Buat bahan-bahan yang pokoknya yang rasa-rasa ikan lah. Apa itu rasa-rasa ikan Ya banyak, Pak? kan, ya bakso bisa, sosis bisa. Ya untuk segala macam yang rasa-rasa ikan. Ya kerupuk bisa. Kan rasa ikan. Somai, kotak-kotak, pempek. Bisa. Dan saudara, sekarang kita akan coba untuk meneteskan cairan untuk mengetahui adakah logam berat yang berbahaya untuk manusia di dalam daging ikan sapu-sapu ini. Silakan, Pak. Awalnya menyeruak di media sosial, foto ikan sapu-sapu yang siap jual. Seketika menyeruak menjadi berita. Tak ada yang serius mendalami, padahal informasi berseliweran di sana-sini. Semuanya sekadar mengira-ngira. Padahal kejadian itu adalah fakta. Saya sendiri menemukannya. Benarkah ia mengancam? Karena ikan yang hidup di Jakarta itu menyerap limbah berbahaya yang memunculkan penyakit mematikan bagi yang mengkonsumsinya di hari kemudian? Atau ia hanya ikan biasa yang wajar jika kita mengkonsumsinya? Saudara, saya Aiman Wicaksono, saya akan menelusurinya. Inilah Mencari Nafkah Membawa Musibah. Tercemar, itulah hasil dari penelitian Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah BPLHD DKI Jakarta bulan Mei lalu. Setidaknya ada 8 sungai di ibu kota yang tercemar. Di tengah informasi pencemaran itu, muncul foto-foto di media sosial terkait bahan jajanan yang berasal dari ikan sapu-sapu. Terus menyeruak, perbincangan ikan sapu-sapu menjadi bahan olahan makanan menjadi topik yang semakin hangat di berbagai media sosial. Meski tak pernah dituntaskan kebenarannya alias masih misteri. Apakah benar ikan sapu-sapu itu tercemar dan tak layak dimakan? Hal ini sekaligus membuat miris. Pasalnya, ikan sapu-sapu yang hidup di sungai di Jakarta diolah menjadi makanan yang biasa dikonsumsi bahkan sehari-hari. Meresahkan. Ikan asal Amerika Selatan ini merupakan makhluk pemakan segala, termasuk sampah yang berada di sungai dan ditumbuhi lumut di sekitarnya. Yang paling mencengangkan, ikan sapu-sapu menjadi satu-satunya ikan yang dapat bertahan hidup di tengah air yang tercemar limbah berbahaya. Namun, pengungkapan ini tak pernah tuntas.
maraknya ikan sapu-sapu yang dijadikan bahan baku berbahaya sekadar jadi pembicaraan, tapi tak pernah digali kebenarannya. Bahkan topik terkait ini nyaris tak pernah diberitakan media massa. Dalam episode kali ini, saya pun menelusurinya langsung, bahaya apa yang terkandung di dalamnya. Untuk membuktikannya, saya juga mendatangi Laboratorium Kimia Universitas Indonesia dengan sampel yang saya ambil langsung dari sungai yang disebut tercemar limbah. Apa yang saya dapatkan? Simak program Aiman selanjutnya. Saudara, saya berada di hilir Sungai Pesanggerahan di Jakarta Barat. Dan saya lihat di sepanjang aliran sungai ini ada banyak orang mencari ikan. Saya akan ketahui apa jenis ikan yang mereka cari, bagaimana cara mencarinya, dan kemana mereka kemudian menjualnya. Ikuti saya, saudara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak siapa nih? Cartim. Pak Cartim. Oh, lagi benerin jala? Iya. Mau mancing ikan? Mau menjala ikan. Mau jala ikan, iya. Biasanya di sungai sini masih banyak ikan, Pak? Ya ada aja sih. Cuma asal sabar aja. Ikan apa biasanya? Yang dicari sih ikan sapu-sapu. Ya tapi sekenanya namanya jala. Nah, paling banyak sapu-sapu. Sapu emang yang dicari itu. Terus Ya lele juga ada. lele, tapi nggak terlalu banyak. Nggak terlalu Yang banyak. paling banyak sapu-sapu. Sapu-sapu. Bisa dapat berapa kilo sapu-sapu? Nggak tentu sih yang namanya kita orang jala begini. Kadang-kadang kalau lagi dapet ya lumayan. Kalau lagi emang nggak dapet ya nggak dapet. Kenapa cari sapu-sapu? Emang ikan yang lain sudah sedikit? Ya susah juga sih. Sudah susah? Mm-mm. Hanya ikan sapu-sapu yang bisa tumbuh di sini? Ya Bisa yang gampang lah. hidup di sini? Yang hidup yang itu ya ikan sapu-sapu. Boleh nggak saya ikut buat nyari? Mau nyari kan? Iya. Oke, kita. Nggak takut jatuh. Sama ahlinya. Oke. Jadi ikan yang lain susah, cuma sapu-sapu yang ada di sini? Ya yang gampang lah yang dicari. Oke. Kalau ikan yang lain kan ya kurang lah. Tapi kalau ikan itu ya sedikit ada lah lumayan. Ya saya ikut ya? Oke. Siapin dulu jalannya. Sabar. Pelan. Ya. Oke, langkah. Iya, sip. Saudara, saya akan mencari ikan di hilir Sungai Pesanggerahan di Jakarta Barat ini bersama Pak Cartim. Saya nggak tahu nanti apa jenis ikan yang akan saya dapatkan. Kita lihat sama-sama nanti. Oke, terus. Pak Cartim, saya mau tanya, kenapa lempar jalanya di sini? Apa pertimbangannya? Kita ngeliat ikannya aja. Oh, ciri-cirinya apa tuh, Pak? Ya tengahkan kayak tadi tuh yang kita lihat tadi. Oh, ada gelembung-gelembung itu? Iya, gelembung, ceprak Oh, ya itu. Oke. Saudara, jadi kalau ada gelembung-gelembung itulah tanda ikan apa, Pak? Ikan sapu-sapu. Sapu-sapu ada dan itu Ada kemudian ikan- dilempar jala. Ikan, Oh, ini langsung ikan ya? apa aja Wow. tuh. Nggak sampai 1 menit, ditarik langsung dapat 5. Banyak juga, Pak ya? Lumayan. Kita lihat tenggakannya aja ini mah. Tenggakannya ada ya kita tebar, tenggakan nggak ada ya nggak kita tebar. Taruh lagi di bawah, kemudian sebar lagi. Kita taruh dulu ikannya. Ya, dipaskan dulu, Pak. Ini karena terlalu kecil, saya buang lagi, Pak ya? Iya. Saya lempar lagi ke sungai. Sungai. Dan saudara, setelah saya hitung, tidak sampai 1 menit, ada lebih dari 15 ikan sapu-sapu yang terjaring. Dan sekarang Pak Cartim akan melempar jaring lagi untuk kemudian mencari ikan. Kita lihat apa lagi yang ditemukan.
Sapu-sapu lagi. Ikan sapu-sapu. Yang banyak yang kita bilang tadi. Dan saudara, lagi-lagi hanya kalau saya hitung ya mungkin sekitar 20 detik. Dapat sekitar lebih dari 15 ikan sapu-sapu. Hanya ikan sapu-sapu lagi Pak ya, bukan ikan yang lain ya. Bukan ikan yang lain. Penghuninya ikan sapu-sapu. Dan yang kecil kembali kita kembalikan. Iya, buang. Wah, ada yang besar. Ada yang besar, saudara. Satu ikan sapu-sapu terjaring. Besar sekali ya. Coba angkat lagi, Pak. Angkat lagi, Pak. Wow. Dan saudara, kurang dari 1 jam mencari ikan dengan jala, inilah yang didapatkan. Ikan sapu-sapu yang saya sendiri tidak bisa menghitungnya. Ada puluhan, mungkin ada lebih dari 100 ikan sapu-sapu di sini. Luar biasa Pak, tidak sampai 1 jam bisa dapat ikan seperti ini. Kalau dikasih rezekinya segini mau diapain? Kadang-kadang namanya kalau begini ya nggak dapet. Kalau emang lagi hasil kayak seperti ini, bisa lebih banyak. Oke, bisa lebih banyak? Bisa lebih banyak. 2 kali lipat ini? Lebih dari 2 kali lipat ini? Bisa. Bahkan lebih dari 2 kali lipat ini bisa? Dalam waktu yang sama tadi ya? Kurang lebih? Lebih lah. Segitu. Luar biasa. Untuk campuran buat bahan-bahan yang pokoknya yang rasa-rasa ikan lah. Apa itu rasa-rasa ikan Ya banyak Pak? kan, ya bakso bisa, ya kan. Untuk sosis bisa. Ya untuk segala macam yang rasa-rasa ikan.